Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di Riasa Depok TV untuk membahas sahabat Nabi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Memang tiap sahabat memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Seperti ada yang dermawan, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, bukan Abdurrahman Wahid. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan ada sahabat-sahabat juga yang sangat keras terhadap orang-orang kafir, seperti sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat ini adalah sahabat yang sangat peduli dengan Al-Quran, dan dia dijuluki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahlinya faraid umat ini. Siapakah sahabat ini? Marilah sama-sama kita bahas berikut ini. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini adalah sahabat Zaid bin Sabit. Seperti kita ketahui, Zaid bin Sabit ini adalah salah seorang penulis wahyu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zaid bin Sabit ini lahir pada tahun ke-11 sebelum hijrah Nabi. Beliau ditinggalkan oleh orang tuanya 5 tahun sebelum hijrah. Orang tuanya adalah Thabit bin Zaid An-Najjar Al-Khazraj, ya. Jadi di Madinah ada apa? Kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Nah, beliau dari kabilah Khazraj. An-Najjar Al-Khazraj. Ayah beliau meninggal ketika beliau berumur 6 tahun, dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sudah berumur 11 tahun. Setelah ayahnya meninggal, ibunya beliau yaitu bernama Nuwairah binti Malik itu menikah lagi, dan menikah dengan salah seorang sahabat yang lain namanya Umarah bin Hazm, ya. Dia salah seorang sahabat Nabi. Ketika ibunya menikah dengan Umarah bin Hazm ini, langsung Zaid bin Sabit ini masuk Islam sebelum hijrah, ya. Jadi menikahnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sahabat Umarah bin Hazm ini menghadap pada Rasul, kemudian membawa Zaid bin Sabit yang baru 11 tahun, ya. Kemudian sahabat ini memperkenalkan bahwa ini anak saya, gitu ya, dari istri saya, gitu ya. Jadi anak apa? Anak sambung, ya. Anak saya ini sudah menghafal 17 surat, ya. Akhirnya disuruh oleh ayahnya, ayah tirinya, untuk membaca surat Qaf. Akhirnya dibaca oleh Zaid bin Sabit sampai selesai.
Rasulullah sangat kagum terhadap Zaid bin Sabit ini, dan Rasulullah melihat bahwa Zaid bin Sabit ini sangat cerdas, sangat pintar, gitu ya. Kemudian suatu saat Rasulullah melihat bahwa di Madinah ini banyak orang Yahudi. Kemudian Rasulullah berkata kepada Zaid bin Sabit, "Wahai Zaid, bisakah kamu mempelajari bahasa Ibrani?" "Saya tidak bisa, tapi kalau belajar saya akan usahakan." Akhirnya Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani ya. Kata Zaid, "Saya belajar bahasa Ibrani sampai mahir dalam waktu 15 hari." Ya. Jadi disitulah kecerdasan Zaid bin Sabit ya. Kemudian satu saat juga ada surat dari orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mengirim surat dalam bahasa Suryani gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata kembali kepada Zaid bin Sabit, "Wahai Zaid bin Sabit, ini ada surat dari orang Nasrani tapi kita tidak mengerti bahasanya gitu ya. Bisa kamu mempelajari bahasa Suryani ini?" Gitu. Akhirnya Zaid bin Sabit berkata bahwa saya mempelajari bahasa Suryani sampai mahir dalam waktu 17 hari. Jadi Zaid bin Sabit ini merupakan sahabat yang cerdas. Jadi selain bahasa Ibrani, bahasa Suryani, beliau juga menguasai bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa Koptik, bahasanya orang Mesir ya, bahasa di Habasah ya, bahasa Habsyi, dan bahasa Arab. Jadi total ada 7 bahasa dikuasai oleh sahabat Zaid bin Sabit ini. Jadi karena kemampuan dari sahabat Zaid bin Sabit yang sangat cerdas ini, makanya Rasulullah sering kalau ada surat atau mengirimkan surat atau menerima surat, Zaid sering menuliskan surat-surat untuk raja-raja yang Rasulullah ingin utus. Jadi kutab lah ya. Ya, dia memang kutab Rasul ya, Zaid bin Sabit ini. Kemudian kelebihannya itu, jadi dia adalah salah satu yang apabila ada surat-surat yang masuk, maka beliau akan menerjemahkan. Kemudian apabila Rasulullah menginginkan mengirim surat, maka beliau menuliskan. Kemudian kalau ada utusan, maka beliau yang menerjemahkan. Translator lah ya. Translator. Karena dia bilang katanya 15 hari mahir. Kalau mahir artinya nulis bisa, membaca bisa, ngomong bisa. Kalau mahir. Nah itu karena kecerdasan beliau. Jadi beliau menguasai 7 bahasa. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan demikian Zaid bin Sabit ini, maka banyak peran yang beliau ambil, baik itu zaman Rasul maupun zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada waktu itu perang Yamamah ya. Perang Yamamah ini banyak memakan korban para hafiz ya. Bahkan saudara beliau yaitu yang bernama Yazid bin Sabit dan ayah beliau yang bernama Umarah bin Hazm itu wafat ketika perang Yamamah, menjadi insya Allah syahid ya di sana ya. Perang Yamamah tahu gak? Perang Yamamah adalah perang menghadapi nabi palsu ya, yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah pada perang Yamamah ini banyak sahabat yang gugur, sehingga
sahabat Umar bin Khattab khawatir banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, maka khawatir nanti Al-Quran hilang kalau ketika penghafal semua habis, ya. Makanya Umar bin Khattab ngomong kepada Umar bin Khattab ngomong pada Abu Bakar agar dibukukan Al-Quran ini. Kemudian ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bilang, bagaimana kita akan membukukan sedangkan Rasulullah belum pernah memerintahkan. Kata Umar, ini baik gitu. Bagaimana kalau nanti para penghafal Al-Quran pada meninggal dunia semua, maka tidak akan ada yang bisa membaca Al-Quran lagi karena yang penghafal sudah habis gitu ya. Akhirnya didesak terus, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima gitu. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq memanggil sahabat Zaid bin Sabit. Wahai Zaid bin Sabit, sahabat Umar bin Khattab bilang pada saya agar saya bisa mengumpulkan Al-Quran, karena saya tahu bahwa kamu adalah sahabat yang dekat dengan Rasul dan sering menerima wahyu dan Anda sering menuliskannya, maka saya minta Anda untuk mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf gitu ya. Sama seperti Abu Bakar, dan apa yang disampaikan sama gitu. Bagaimana kita akan mengumpulkan sedangkan Rasulullah nggak pernah memerintahkan gitu ya. Jadi pada zaman Rasul memang tidak diperintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran karena Al-Quran masih turun bertahap sampai Rasul meninggal dunia baru selesai gitu. Bahkan ada yang nasih dan mansuh gitu ya. Ada yang dihapuskan, bahkan ada yang hadis-hadis. Jadi biar nggak tercampur, makanya Rasulullah melarang untuk membuka Al-Quran. Nah, kondisinya ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah banyak sahabat yang wafat ketika perang Yamamah. Makanya didesak oleh sahabat Umar untuk membuka Al-Quran. Setelah didesak terus, akhirnya Zaid bin Sabit akhirnya menyetujui. Namun sebelum ini sahabat Zaid bin Sabit pernah berkata gitu ya, ini adalah pekerjaan yang berat. Memindahkan Gunung Uhud lebih aku sukai daripada mengumpulkan Al-Quran ini karena beratnya ya. Akhirnya setelah setuju, akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran, karena Al-Quran pada saat itu banyak yang hafal sebagian gitu ya. Kemudian ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit, ya, ada yang ditulis di batu, gitu ya. Dikumpulkan semua. Nah, dan terakhir ayat surat yang dihafal sama satu orang adalah surat At-Taubah. Jadi banyak yang nggak tahu nih surat At-Taubah. Ini ada satu orang yang hafal surat At-Taubah, hanya dia doang gitu. Nah, Zaid bin Sabit juga belum gitu ya, belum hafal surat At-Taubah. Akhirnya dikumpulkan dan terakhir ada surat At-Taubah. Setelah semua surat dikumpulkan, pada saat itu masih belum tersusun gitu ya. Jadi tersusun hanya misalnya Al-Fatihah 1 sampai 10, Al-Baqarah 1 sampai 280 berapa? 7 ya? Al-Baqarah. Al-Imran 200 ayat. Jadi tidak disusun, misalnya yang pertama Al-Fatihah enggak ya. Jadi belum susun 1, 2, 3 ayat surat ke-1, surat kedua, surat ketiga enggak. Jadi hanya terkumpul surat-suratnya aja. Al-Fatihah 10 ayat, Al-Baqarah 287 ayat, Al-Imran 200 ayat dan seterusnya gitu ya. Tapi belum tersusun surat pertama 1 Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah belum. Jadi dan belum ada harokatnya pada saat itu ya. Jadi hanya tulisan aja tanpa harokat, tanpa titik pada saat itu.
Jadi setelah terkumpul maka dipegang oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau meninggal dunia, wafat, dipegang oleh Hafsah binti Abu Bakar ya? Apa Umar? Ya, Hafsah ya. Nah, kemudian pada zaman Umar masih belum ada pengumpulan selanjutnya, baru setelah zaman Khalifah Utsman baru mulai terjadi kesalahpahaman pembacaannya. Akhirnya Khalifah Utsman menunjuk kembali sahabat Zaid bin Sabit untuk kembali mengumpulkan Al-Quran dan menyempurnakannya. Ya, jadi banyak bacaan-bacaan yang menyimpang dikembalikan kepada bacaan semula, yaitu bacaan Quraisy, logat-logat Quraisy, dan tulisan-tulisan yang tidak sesuai dengan logat Quraisy dipisahkan dan dijadikan satu kitab Al-Quran yang sebagai masternya, sebagai induknya, ya. Dan yang berbeda dari ini akhirnya dimusnahkan, ya. Kemudian dibuatlah empat mushaf Al-Quran, satu di Madinah, ada yang di Makkah, kemudian ada yang di Suriah, dan ada yang di Irak. Jadi masternya ada 4. Dari situlah sampai sekarang Al-Quran yang ada sama seperti yang dikumpulkan pada zaman Khalifah Utsman, ya. Jadi sahabat Zaid bin Sabit ini adalah sahabat yang merupakan orang yang sangat berjasa sekali untuk pengumpulan Al-Quran, dan beliau yang menyusunnya, kemudian mencarinya, mengumpulkannya, dan juga menyusun dan kemudian membagi-bagikan kepada seluruh kaum muslimin pada zaman Khalifah Utsman. Jadi beliau merupakan orang yang sangat berjasa sekali. Tentunya juga yang paling berjasa adalah para Khulafaur Rasyidin, ya, yang merupakan sahabat-sahabat yang selalu menjaga Al-Quran sampai insya Allah akhir zaman. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Zaid bin Sabit ini merupakan sahabat yang umurnya cukup panjang, yang beliau wafat pada tahun 59 Hijriah kalau nggak salah ya. Dia meninggal pada perang, pada waktu itu zaman siapa ya, perang Yarmuk kalau nggak salah ya, bukan ya, pokoknya pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mohon dikoreksinya kalau ada kesalahan. Barangkali itu saja sedikit sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh suri tauladan beliau, yang mana memang para sahabat banyak karomahnya, dan karomah beliau adalah beliau sahabat yang mudah sekali menerima ilmu dan mudah menghafalkan serta mudah mempraktekannya, dan itu merupakan salah satu daripada karomah para sahabat yang harus kita contoh. Jangan sampai kita mencela para sahabat semuanya. Barangkali itu saja dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.